Shalom, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah, bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Berpakaian dengan sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang rasanya kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu, saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami semua. Kau sungguh Allah yang baik, Kau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, sebelum kami menaikkan doa-doa kami maupun pujian kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian, dan kami yakin dan percaya juga Tuhan mohon bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tanggalkan semua kekuatan gelap yang mencoba mengganggu kami apapun bentuknya. Kami bersumanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita untuk terus mau memuliakan Tuhan dan terus mau meninggikan Dia. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saja kita semua bangkit berdiri yang berada di rumah. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Nama-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Yesus, nama-Mu kudus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, begitu mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Shikara masye, irala malamashi, inalarala ya masih. Allah yang hidup, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji serta memuliakan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan rindu untuk lebih lagi memuji memuliakan Tuhan. Boleh lambaikan tangan walaupun kita berada di rumah juga. Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita semua. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. sama-sama kita bersorak untuk Tuhan. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. 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 Kita kasihkan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat GPPS Palu. Berikut warta jemaat GPPS Palu selama sepekan ke depan. Seluruh kegiatan GPPS Palu diadakan secara online yang dapat saudara ikuti melalui jadwal berikut. Ibadah Raya diadakan secara live streaming pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah melalui website, Instagram, dan Facebook GPPS Palu.
Palu. Dan ibadah online melalui channel YouTube GPPS Palu setiap hari Minggu pada pukul 7 malam. Pada hari yang sama, ibadah sekolah minggu pukul 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Hari Senin, Komsel Kaum Muda Remaja melalui WhatsApp Group. Hari Selasa, doa malam bersama pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis, ibadah kaum remaja pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat, ibadah kaum muda pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Jemaat Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Persepuluhan dapat saudara transfer melalui rekening berikut. Harap mengirimkan bukti transfer dan menyebutkan nomor kartu, tanggal, bulan persepuluhan saudara kepada Bapak Gembala. Pembayaran iuran diakonia dapat saudara transfer melalui rekening berikut. Setelah transfer, harap konfirmasi ke nomor WhatsApp berikut. Dan ibadah online pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah melalui website, Instagram, di channel YouTube GPPS Palu dan Facebook GPPS Palu. Demikian warta jemaat selama sepekan. Bekerjalah sebab Tuhan menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku,
Engkaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak satupun rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami Tuhan, melainkan Kau berjanji akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan segala pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan mari Tuhan Kau ajar kami semakin hari, kami boleh semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tidak hanya lewat pujian penyembahan kami, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Biar Engkau memberikan kami tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Sehingga Tuhan benih firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati Tuhan bagi kami untuk boleh kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan setiap kerjaan kuasa kegelapan yang coba mengagalkan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami, mengganggu akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami bersatu hati hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasanya kami ikat, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketaatan kami siap untuk melakukan segala firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi semua yang mendengarkan streaming ini. Kami mengucap syukur hanya oleh anugerah Tuhan kita masih boleh beribadah ya sampai saat ini, walaupun kita melalui streaming ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saat ini saya rindu untuk mendoakan ada beberapa jemaat ya yang selama minggu ini berulang tahun ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Di sini ada beberapa nama, yaitu Ibu Afdiana, kemudian Jack Herianto Nyolo-Nyolo, kemudian Febianti Darmanto, Lili Umar, Silvi Oktaviani, dan Gideon Pongo. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk saudara-saudara kami yang kami sudah sebutkan namanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau mereka boleh ada sampai dengan saat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata.
Dan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, bahwa sesungguhnya dari sejak hari pertama kehidupan, yaitu dari sejak pembuahan, matamu sudah melihat, dan dari hari-hari berikutnya sampai dengan saat ini, engkau terus memperhatikan kehidupan mereka. Kalau mereka boleh saat ini ada, ini semua karena perhatianmu dan campur tanganmu di dalam hidup mereka. Oleh karena itu kami tetap berdoa buat mereka semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya perhatian dan kasih sayang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan senantiasa boleh menaungi mereka. Kiranya Tuhan terus boleh menuntun akan langkah-langkah hidup mereka seterusnya. Sampai seluruh destiny yang Tuhan sudah pertetapkan buat hidup mereka masing-masing boleh diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua, baik yang mendengarkan dan juga kami sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya semua diurapi Tuhan dengan roh hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu, supaya kami paham betul-betul akan setiap firman-Mu Tuhan. Dan bukan hanya itu, oleh kekuatan ilahi kami dimampukan juga untuk melakukannya di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari hari ini kita akan merenungkan daripada firman Tuhan. Ya, saya beri topik tidak goyah. Saudara, hal ini sangat penting. Kalau saudara boleh bertahan, ini sudah ya tinggal beberapa hari kita masuk ya sudah cukup genap 7 bulan. Ya, kita masuk dalam suasana yang penuh perjuangan. Tapi saudara tidak perlu takut kalau saudara boleh bertahan sampai 7 bulan ini. Berarti ya itu semua anugerah Tuhan, dan Tuhan yang sudah memulai terus memelihara kita, beranugerah atas hidup kami. Percaya bahwa Dia tetap akan memelihara kita, beranugerah atas hidup kita sampai selesai, sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan dan kita akan ketemu dengan Dia. Mari kita membaca dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat 3. Inilah firman yang kemarin ya Tuhan berikan untuk disampaikan. Ya, supaya kita tidak goyah. Ya, apa yang kiat-kiat yang harus kita lakukan? Mungkin sebagian besar daripada saudara sudah melakukannya. Tapi mari ya kita lebih lagi dan lebih lagi. Kita akan melakukan di dalam hidup, ya, apapun yang datang di dalam hidup kita, badai atau apa sajalah namanya, mau pandemi, mau apa saja, saudara, dan semua efek-efeknya, saudara, krisis ekonomi dan lain sebagainya, saudara, semuanya itu tidak akan bisa menggoyahkan kita. Asalkan kita melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di dalam Mazmur 62 ya. 2 ayat saja dulu. Mazmur 62. Ya, bunyinya kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita baca bersama-sama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian ayat 3-nya, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ya, goyang atau goyah, ya, unstable dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, sebenarnya di dalam ayat-ayat ini sudah diberikan kiat-kiatnya oleh Tuhan bagaimana supaya kita ini bisa tetap stable, ya, tetap teguh, ya, saudara, tidak goyang, saudara tidak goyah. Ya, di dalam masa sulit seperti ini, ya, kita akan bisa tetap teguh menghadapi semua yang datang di dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan kembali dalam ayat yang kedua, nah ini saudara, setiap kata di dalam firman Tuhan itu penting. Kita tidak bisa abaikan satu kata pun. Ya, kalau katakan di sini, di dalam ayat ini dibuka di dalam ayat 2-nya dengan kata hanya. Ya. Jadi saudara, kalau dibilang hanya,
apalagi diperkuat dikatakan hanya dekat Allah saja. Sudah double, saudara. Hanya saja. Jadi kalau Tuhan katakan itu sudah, jangan pilih jalan yang lain, cara yang lain. Ya. Di sini Tuhan Allah berkata melalui firman-Nya, ya, melalui pemazmur dalam hal ini dikatakan hanya dekat Allah saja. Saudara, kalau hari-hari ini saya lihat dan juga di dalam pelayanan, saudara, kebanyakan pelayanan adalah lewat telepon, semua semacam-macam saudara yang datang. Orang stres, orang takut, kebanyakan ada, tante, asam lambungku naik. Itu asam lambung itu karena stres, saudara. Ya, WHO aja mengatakan 85% daripada orang yang menyatakan atau mengatakan dia sakit, sebenarnya 85% itu kalau diperiksa nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, hanya 15% saja yang benar-benar sakit, memang ada kelainan di dalam organ tubuhnya. 85 itu nggak ada, itu cuma psikis saja, hanya jiwanya saja, saudara. Ya, yang tenang, yang stres sampai tingkat yang lebih dalam lagi, depres, wah itu muncul saudara dalam aneka ragam penyakit. Yang paling banyak kalau saya tengarai, ya mulai dari atas sakit kepala. Ya, sakit kepala sudah nanti di scan nggak ada apa-apa, saudara. Ya, lalu turun di sini yang paling banyak itu lambung. Yang bilang lah asam lambung naik apa segala sesuatu nggak ada. Cobalah periksa. Ya di sini nggak ada alat periksanya. Pergi Jawa sana. Diperiksa pakai apa, endoskop, kasih masuk itu alat, tak ada, mulus saja lambungnya, saudara. Ya saya sudah berapa kali itu mendoakan orang seperti itu sampai periksa ke Surabaya, nggak ada apa-apanya. Ya sudah, kalau saya bilang kamu kalau sudah diperiksa begitu nggak ada apa-apa, satu luka pun nggak ada di lambungmu, ya sudah itu tidak sakit sudah. Sekarang kita cari tahu aja apa sih akar penyebabnya. Kalau yang saya ceritakan itu orang di Pandiri sono. Itu karena disantet, lain lagi itu, ya. Tapi ada juga yang karena stres, ya. Karena apalagi di dalam suasana pandemi seperti ini harus berkurung, nggak boleh kemana-mana. Orang ada kalau tidak tahu kiat-kiatnya menghadapinya, jadi stres. Dan karena stres asam lambung jadi naik, gejala-gejala lambung itu jadi keluar semua. Pas yang berikutnya yang banyak yang menjadi keluhan-keluhan ini. Pencernaan, ya ada dua, kalau enggak diare, mencret-mencret, atau ini obstipasi, dia bisa berak, sudah. Ada perempuan juga, tante dia bilang gini, ini haid saya enggak lancar, sampai itu keluar ini ya di mukanya semua, stres kamu ini, ya karena dia sudah menikah. Saya bilang, kamu sudah periksa kehamilan? Jangan-jangan kok hamil, saya bilang. Oh enggak, ke tante sudah periksa ulang-ulang, enggak. Ya sudah, stres kalau begitu, ya. Wah, semacam-macam di masa 7 bulan ini, ya saya menghadapi orang macam-macam. Ada yang hampir setiap hari telepon saya. Ya bukan saya jengkel, bapak-bapak, dia kalau di dunia di luar dia itu pejabat, saudara. Bapak, saya bilang, udahlah tetap yang tegar. Dia bilang, aduh, kenapa badanku lemas semua. Nah, sudah saya anjurkan minum ini, minum itu. Sudah yang sebenarnya yang saya juga minum itu bagus, jadi kuat. Nah, ibu, kata ibu pendeta, katanya, kenapa saya minum ini jadi lemas semua? Waduh, wah itu selain-lain itu saya bilang. Aduh, kadang-kala ya sedikit jengkel juga, masa hampir-hampir tiap hari telepon hanya. Ya orang stres itu bisa gitu, kita dikejar, saudara, untuk minta doa terus. Nah sudah ya, jadi kembali kita kepada Mazmur 62, saudara. Ya ayat yang kedua dan ketiga, jadi perhatikan, hanya dekat Allah saja. Ya. Jadi saudara, kalau saudara nggak dekat dengan Allah, ya dengan Tuhan, atau tidak memenuhi kata hanya ini, ya oke, kamu sudah dekat dengan Tuhan, kamu sudah berdoa, iya tante, ya ibu pendeta sudah. Ya, saya sudah dekat Tuhan, saya sudah berdoa. Nah, tapi apa benar-benar hanya. Nah, ini penting. Ada juga orang berdoa, baca Alkitab, saya bilang. Nah, iya, tapi lebih dekat dengan gadget. Nah,
Ya, nggak bisa, saudara. Ya hanya dekat Allah saja. Jangan ada gangguan apa-apa. Kalau saudara mau berdoa, saudara lagi berdoa, saudara membaca Alkitab, jangan ada gangguan. Makanya saudara, saya itu nggak pernah baca Alkitab ya di dalam gadget. Ya saya dinasihati juga oleh seorang pendeta dari Korea, tapi betul juga. Dia mulanya juga begitu. Berdoa. HP ada di sini, gadgetnya ada di sini. Pas bunyi itu, ring gitu. Mau enggak mau tergoda, mau lihat lagi. Baca Alkitab gak selesai-selesai, saudara. Berdoa terputus-putus. Benar, saudara. Makanya walaupun memang ada Alkitab di dalam gadget saya, tapi saya jarang ini. Saya lebih banyak membaca, saya lebih suka membaca Alkitab yang di dalam buku ini. Tidak terganggu, dan ini disisihin, kalau perlu dimatiin dulu. Jadi benar-benar kita bisa memenuhi Mazmur 62 ayat 2 tadi. Hanya dekat Allah saja, tanpa gangguan apapun. Nah, kalau kita walaupun ya dekat, kita baca Alkitab, kita berdoa, tapi ada gangguan-gangguan dari yang lain, kita nggak bisa memenuhi firman ini. Hanya dekat Allah saja. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memenuhi apa yang Tuhan sudah sarankan lewat firman ini, hanya dekat Allah saja, barulah kita akan mengalami hasil-hasilnya. Hasilnya apa? Kalau betul-betul kita hanya dekat Allah saja, hasilnya pertama, ketenangan. Dikatakan di sini, aku tenang. Ya sejujurnya kenapa saudara tidak tenang, saudara? Ya karena ini, saudara belum memenuhi kalimat yang pertama. Hanya dekat Allah saja. Kalau betul-betul engkau hanya dekat Allah saja, engkau pasti saya bisa jamin. Karena Allah yang bilang. Allah nggak pernah salah, saudara. Kalau dia mengatakan sesuatu, berjanji apa saja, ya, kita penuhi kondisinya betul, ya, tanpa kita kurangi, kita tanpa tambahin. Ya, kita akan tenang. Ini dikatakan, aku akan tenang, engkau akan tenang. Ini yang Tuhan katakan, saudara. Nah, ini, saudara, supaya saudara tidak goyah itu dengan segala manifestasinya, jadi khawatir, ini itu. Saudara, hati-hati, kalau kita biarkan terus, kita goyang, lama-lama jatuh, saudara, ambruk, saudara. Ya, tapi untuk itu kita harus mengantisipasi dari awal, mencegah dari awal. Jangan sampai kita jatuh. Untuk jatuh goyang aja gitu harus waduh kita unstable ya. Kayak kita ini goyah iman kita, goyah percaya kita, keyakinan kita. Mulai muncul khawatir lah segala macam. Ada lagi yang mengeluh nggak bisa tidur. Waduh, ya nggak bisa tidur semalam-malam nggak tidur. Lalu pakai obat penenang. Ada satu ibu di Kalungkubulah, saya telepon. Ibu, saya bilang stop, hentikan. Ya, obat penenang, obat tidur. Ibu percaya sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Lepas itu semua obat tidur, obat ini. Dulu, waktu saya belum bertobat, saudara. Waktu SMA, saya pernah begitu juga. Kadang-kadang minum Valium. Tapi setelah saya lahir baru, saya tahu firman Tuhan. Stop semua obat itu. Enggak. Saya nggak mau tergantung dengan walaupun itu hanya satu butir pun Valium. No. Ya. Saya tahu firman ini. Ketenangan itu hanyalah dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Pasti tenang. Kita nggak butuh itu semuanya. Nah, saudara, jadi ini hasilnya. Yang pertama, aku tenang. Lalu kemudian berikutnya, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau kita dekat dengan Allah, ini janji Allah. Kita akan mengalami keselamatan daripada Allah. Bukan hanya keselamatan nanti. Ya di akhirat. Itu nanti. Keselamatan sekarang ini. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit itu. Dari virus lah. Ya dari Dari efek-efek daripada pandemi ini. Resesi lah apa semua. Ya, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini jaminan. Ini perkataan. Ini janji daripada Tuhan. Tenang saja. Masalahnya kalau saudara tidak tenang, saudara malah jadi sakit nanti. Malah tidak bisa bikin apa-apa. Kalau orang stres, saudara, orang tidak tenang, ya khawatir ini dan itu.
Kita nggak bisa kerja secara maksimal, saudara, karena pikirannya ke sono, ke sana, ke sini, saudara. Karena saudara tidak tenang, ya. Tidak tenang itu sangat-sangat merugikan kita, saudara. Itu membuat kita tidak bisa bekerja secara maksimal, apalagi yang melayani juga sama saja. Kita nggak bisa fokus, saudara. Baik pada pekerjaan kita, tugas-tugas kita, pelayanan kita, nggak bisa. Ya, padahal supaya kita mengalami keberhasilan kita harus fokus. Nah kalau nggak tenang bagaimana, saudara? Ya kita nggak bisa mengerjakan itu dengan baik. Ya, mari kita, ya jangan kita dibohongi dengan iblis. Ya, mari kita dekat Allah saja. Pokoknya satu, kita fokus saja, Tuhan, itu aja. Nggak usah yang lain-lain. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya seperti contoh Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6 ya ayat 33 itu juga sama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya kerajaan Allah ya Allahnya juga, saudara. Ya rajanya yaitu Allah. Cari dia, cari Tuhan. Maka segalanya itu akan aku tambahkan. Akan ditambahkan kepada kita. Itu kan diawali Matius pasal 6 itu kan ada satu paragraf itu hanya bicara soal khawatir aja. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, minum, apa segala macam. Lalu Tuhan Yesus mengatakan itu semua hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Orang-orang yang tidak kenal akan Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang kenal, yang kita tahu ya akan Allah yang hidup. Itu Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak perlu khawatir, cari aja, utamakan saja. Yang nomor satu adalah Tuhan di atas semua-semuanya. Maka janji Tuhan Yesus mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya sama dengan yang di Mazmur 62 ini, saudara. Hanya dekat Allah saja, engkau bisa tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatanmu. Ya, sudah enggak usah khawatir lah. Ya memang kita lakukan saja protokol kesehatan, tapi enggak usah sampai jadi fobia, saudara. Wih, ya. Sedikit-sedikit cuci tangan. Nah, itu sudah fobia. Ya, seperti itu. Ya, makanya yang wajar-wajar aja lah, ya. Jangan yang over, ya, wajar-wajar saja. Ya, selebihnya kita percayakan, saudara. Kita percayakan sama Tuhan. Ya, kalau kita lihat baca-baca di kesaksian ada orang yang udah berkurung di rumah ndak keluar sama sekali berapa bulan kan bisa kena lah dari mana. Nah itulah maunya dibawa oleh anggota keluarga yang lain. Nah bagaimana? Apa kita harus diam aja di puncak gunung sendirian ndak terima perkunjungan ya. Kalau begitu ya di sini dan saudara ndak kemana-mana. Saudara nggak bisa, ya seperti itu. Pokoknya sewajarnya aja kita melakukan protokol kesehatan. Selebihnya saudara hanya dekat Allah saja. Ya, ini. Saudara, keselamatan itu dari Tuhan. Ya, pemeliharaan kita nggak sampai terpapar COVID dan lain sebagainya. Itu hanya dari Allah saja. Ya sudah banyak kesaksian orang sudah bikin ini, bikin itu, tapi kena juga, saudara. Ya pertingkatkanlah imunitas dengan makan yang baik, minum vitamin apa semua itu. Ya, tapi kalau misalnya sudah lakukan semua itu, lalu terpapar juga, itu tanda tanya besar. Kenapa, saudara? Ya, nah ini jawabannya di sini. Apakah saudara benar-benar hanya dekat Allah saja? Itu pertanyaannya. Sudah jaga begitu rupa masih kena juga, saudara. Dan juga mengalami dampak-dampak yang lain. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, dalam ayat 3-nya dikatakan begini. Lagi-lagi muncul kata hanya. Hanya. Nah ini. Hanya dialah. Hanya Allah lah. Hanya Tuhan lah. Gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kalau di ayat 2-nya aku tidak akan dikatakan aku tenang. Kalau yang ketiga ini dalam ayat yang ketiga ini ya kalau kita lakukan semua yang firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja,
lalu hanya dialah, hanya Tuhan saja yang kita jadikan gunung batu. Nah, nanti saya jelaskan apa sih maksudnya gunung batu ini. Gunung batuku, lalu keselamatanku, kota bentengku, ini artinya perlindungan. Ya hanya Tuhan saja yang kita andalkan sebagai perlindungan kita. Kita sudah pakai masker, pakai apa itu, face shield dan lain sebagainya. Tapi saudara hati-hati, masih bisa tertembus itu saudara. Tapi kalau saudara juga menjadikan Tuhan itu adalah di sini kota bentengmu, perlindunganmu. Nah ini saya perjelas apa sih yang dimaksud tadi. Saya bacakan dari satu terjemahan. Ya, dalam bahasa Inggris yaitu The Message. Ini bagus saudara, dikatakan begini, saya bacakan ini. God, the one and only. The one, satu-satunya, only, hanya dia. Jadi sudah, jangan andalkan lain-lain, andalkan Tuhan saja. Dia katakan, I will wait as long as he says. Jadi hanya Allah saja, kita fokus hanya Allah saja. Lalu kita nantikan Tuhan. Nah, apa itu dikatakan di sini, dekat Allah itu artinya gitu. Menantikan Tuhan. Dan menantikan Tuhan itu, ya, wait on the Lord, itu harus sabar. Nggak bisa kalau kita cuma doa, cepet, aku mau buru-buru, aku masih ada tugas ini, tugas itu. Saudara, nggak bisa menunggu Tuhan. Nggak bisa menanti-nantikan Tuhan. Karena ya itu lagi, saudara disibukkan dengan segala kekhawatiran. Aku belum bikin ini, aku mesti bikin ini. Sehingga nggak bisa fokus, nggak bisa tenang, saudara. Saudara tidak akan bisa menanti-nantikan Tuhan. Dekat dengan Allah sama dengan menanti-nantikan Tuhan ini. Nah dikatakan selanjutnya, ini di dalam bahasa Inggrisnya, everything I need comes from the Lord. Nah, ini dalam terjemahan message-nya. Ya, aku mau tenang di hadapan Tuhan karena aku percaya, aku yakin semuanya adalah datangnya daripada Tuhan. Everything I need, semua yang aku butuhkan adalah comes from the Lord. Lalu seterusnya ini yang saya mau jelaskan tadi yang di dalam bahasa Indonesianya hanya dialah gunung batuku. Ini dalam The Message diterjemahkan sebagai begini. He is solid rock under my feet. Jadi saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Dialah Allah itu, Tuhan itu adalah batu, ya rock, batu karang di bawah kakiku. Maksudnya kita ini berdiri, berlandaskan akan batu karang yang teguh itu. Siapakah dia? Saudara, ya, kalau di sini disebutkan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-4. Akan menjadi jelas. Kita ini harus berdiri bersandar total kepada siapa? 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal 10. Ayat yang ke-4, mari kita baca. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, kita harus berdiri, saudara, teguh, berlandaskan. Kalau orang berdiri, kalau itu yang menjadi dasar dia berdiri, berarti seluruh tumpuan hidupnya itu ditumpukan, disandarkan kepada landasannya ini. Dasarnya ini, fondasinya ini. Siapa dia? Sudah jelas. Satu-satunya dasar yang teguh. Tidak ada yang lain. Yaitu siapa? Kristus. Kau harus berdiri. Kalau saudara engkau berdiri dikatakan dia batu karang yang teguh. Gak goyang-goyang saudara. Berapa hari yang lalu saya pergi doling, saudara. Sampai di pinggir-pinggir Pantai Talise yang dibikin saudara. Di situ ada tumpukan batu sepanjang pantai yang rusak karena tsunami 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah sama dengan 2 teman tim saya.
Kayak kita doling, saudara, di pinggir pantai itu ada tumpukan batu-batu besar. Kayak naik di batu sini, ada yang stable, saudara, enggak goyang, mantap. Pas ada saya injak lagi batu yang goyang, saudara. Rupanya mungkin dia enggak bagus atau gimana, tata letaknya dia goyang, saudara. Hampir jatuh, saudara. Nah ini, jadi batu yang mana yang kau mau jadi landasan hidupmu ini? Batu yang goyang-goyang atau batu yang teguh? Dan hanya ada satu batu karang yang teguh, yaitu tadi sudah disebut, siapa dia? Kristus. Nah, mengingat ini saudara, saya ajak untuk membaca di dalam Matius pasal 7. Nah ini buat saudara yang ikut pemuritan, pasti di awal pemuritan pasti dijelasin. Ya, kenapa kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Nah, itu semua berkenaan tentang dua dasar itu. Mari kita lihat di Matius pasal 7 ini semua ada kaitannya saudara dengan Mazmur 62, dengan 1 Korintus tadi. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Di sini judulnya sih ya, dikatakan dua macam dasar. Nah ini, biarlah kita bijak, kita jangan pilih dasar yang salah, tapi dasar yang teguh. Dan apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus menjelaskan, setiap orang yang, jadi ini sebenarnya universal, saudara, siapa saja, ya, yang penting dia betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di sini, pasti saudara mantap, saudara. Saudara pasti stable, saudara akan bisa tidak goyang. Ya, tidak goyah apapun walaupun ya bertubi-tubi kita mendapatkan dampak daripada kondisi masa ini. Saudara tidak akan goyah apalagi hancur, saudara. Mari kita lihat dalam ayat 24 yang Tuhan Yesus katakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan. Nah, ini penting, saudara. Ya. Jadi jangan hanya dengar-dengar saja, wah bagus ya firman-Nya. Tapi enggak melakukan ya percuma, saudara. Selanjutnya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya lagi-lagi di atas batu. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan batu itu? Ya dirinya sendiri. Seperti yang tadi dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Ya, bahwa Yesuslah, Kristuslah batu karang yang teguh. Hanya satu-satunya. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Bahwa dia di dalam membangun jemaat, dia nggak pakai dasar lain. Hanya satu dasar, yaitu Kristus. Nah, bolehlah kita baca itu di 1 Korintus pasal 3. Ya. Di 1 Korintus pasal yang ketiga, dia mengatakan begini. Ya, di dalam suratnya kepada jemaat Korintus ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi mari dasarkan hidupmu itu, sandarkan hidupmu, jangan pada yang lain-lain, saudara. Nah, ini bagus sekali di dalam perumpamaan ya yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 7. Dikatakan rumah, ya orang yang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu. Tadi sudah jelas. Batu apa? Bukan batu kali, saudara. Ya, tapi adalah batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Lalu apa hasilnya? Kalau benar-benar rumah kehidupan kita atau seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita, ya itu kita sandarkan, kita dasarkan kepada Kristus. Ini hasilnya ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab, nah ini alasannya.
Sebab didirikan di atas batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara, ini yang diajarkan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri. Kalau rumah ya, kehidupan kita ini benar-benar hanya, nah ini harus hanya didasarkan kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang akan menimpa, ya semua apa yang terjadi ini global, mendunia, ya, dan kita semua tanpa terkecuali kita semua mengalaminya, kita semua menghadapinya. Tapi engkau nggak perlu takut, tetap tenang, saudara. Kalau engkau hanya mendasarkan hidupmu pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu sang batu karang yang teguh itu, engkau nggak akan goyah, saudara. Mau dihantam dari sisi mana? Dikatakan di sini ada hujan dari atas, banjir dari bawah, saudara, lalu ada angin. Nah, ini kita dengar-dengar berita di Jakarta kemarin, ya, Jatim juga ada angin, saudara, angin puting beliung apa, pada roboh semua. Ya tadi diceritain Bapak Gembalan karena dia dengar itu berita. Ya saya ada sedikit-sedikit sih dengar ada hujan yang deras sekali di sana di Jawa, disertai dengan angin puting beliung dan lain sebagainya. Banyak yang roboh. Nah itu saudara, ya unstable karena tidak kokoh. Ya, tapi kita ini satu pelajaran, apa saja yang datang di dunia saat ini bisa merobohkan, menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi itu tidak akan terjadi pada orang-orang umat Tuhan, orang-orang benar yang sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya hanya, tidak ada satu campuran, hanya pada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu berikutnya saya baca lanjut dalam Matius 7. Tetapi, nah ini sebaliknya saudara. Kalau tadi diceritakan pertama adalah orang-orang yang bijak, yang mendasarkan hidupnya, rumah kehidupannya hanya kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah jelaskan tidak akan goyah. Mau dihantam dari sisi mana saja, oleh apa saja yang datang di dalam dunia, dikatakan tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi ini kalau kita lihat itu konteksnya ini pada gereja Tuhan, saudara, pada umat Kristen, saudara, kan sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama setiap hari Minggu beribadah, dengar khotbah. Tapi mana dulu, saudara, orang macam mana? Yang bijak atau yang bodoh, saudara? Walaupun dia mungkin ikut streaming setiap hari Minggu ibadah, tapi engkau dengar, oh ya aku dengar ya, bagus ya firmannya, tapi tidak dilakukan di dalam hidupmu, percuma saja, engkau tetap aja hancur, roboh, goyang, saudara. Nah, dikatakan di sini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya. Nah ini apa namanya? Kenapa ya? Dia itu rajin streaming, ya dengar sana dengar sini, tapi kok hancur juga gitu ya? Kok nggak tenang gitu? Kenapa stres gitu? Banyak gangguan penyakit apa? Nah ini yang harus menjadi pengamatan kita. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini yang saya mau jelaskan. Pasir itu, saudara. Nah, pasir itu saudara tahulah pasir ya. Tuhan bilang orang yang mendasarkan hidupnya, menyandarkan hidupnya hanya pada pasir itu menggambarkan perkara-perkara atau hal-hal yang tidak kekal. Dan saudara perlu tahu semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal. Apa sih? Ada banyak orang yang menyandarkan hidupnya pada uang, pada harta, ya kekayaan dan lain sebagainya. Dia pikir, wah aku punya banyak kekayaan, 7 turunan gak habis. Boleh saudara katakan itu. Tapi hal-hal yang terjadi dalam dunia saat ini membuktikan bahwa semua itu tidak kekal. Apalagi ada yang menyandarkan pada jabatan. Macam-macam saudara, kebanyakan pada harta, kekayaan, jabatan, kepandaian, hati-hati. Ya,
Bukan hanya otakmu saja, saudara. Ya, tapi kalau otakmu tidak diisi dengan hikmat daripada Allah, ya percuma. Kalau hanya kepandaian manusia, nol, saudara. Tidak bisa untuk menghadapi apa yang terjadi saat ini. Nggak usah jauh-jauh. Pandemi 7 bulan ini, saudara, sampai sekarang sejujurnya belum ada way out-nya. Mau vaksin, mau obat, bingung semua, saudara. Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Vaksin pun sudah tidak tahu jelas junturungannya. Dari itu semua, itu kan kepandaian daripada manusia. Saudara, andalkan Tuhan saja. Itu pasir semua. Kekayaan, harta kekayaan, kepandaian, jabatan. Hanya pasir. Ya, kalau saudara lihat, ada orang yang berani bangun rumah nggak pakai dasar batu tapi pakai pasir. Saudara nggak usah jauh-jauh kalau orang-orang yang lagi bangun numpuk pasir, mau berapa tinggi tumpukan pasir. Lalu datang hujan yang lebat sekali, satu malam hilang, saudara, tumpukan pasir itu. Apalagi kalau dilanda banjir, wah tambah parah lagi. Wah habis semua pasirnya. Angin itu yang kayak kemarin yang terjadi, angin puting beliung atau angin apalah. Wush, habis juga. Angin, badai, banjir, semua menghabiskan yang namanya pasir. Yaitu hal-hal ya yang tidak kekal. Yaitu semua hal yang ada di dalam dunia adalah tidak kekal. Kalau engkau bijak, mari ubah fondasimu. Tempat sandaranmu. Hanya tadi yang dikatakan Mazmur 62 itu. Hanya Allah saja. Jangan pakai campuran. Nah ini sama yang orang-orang yang ahli bangunan. Ya kapan itu? Oh di Taiwan lalu, berapa tahun lalu kan terjadi gempa yang hebat. 7 berapa skala Richter. Kan di situ banyak apartemen yang bertingkat-bertingkat. Lalu anehnya ada 2 apartemen yang berdampingan secara bersebelahan. Yang satu kolaps, hancur, rata tanah. Tapi yang satu, saudara, tetap tegak berdiri. Cek per cek, yang rata tanah itu fondasinya nggak betul. Nggak tahulah dikorupsi atau gimana ya. Seperti ini, hancur, ambruk total rata tanah. Sedangkan yang satu tetap tegak. Nah ini letak kesalahannya di mana? Nah ini sama, ini sebenarnya dari kejadian-kejadian di dalam alam jasmani atau dalam dunia ini kita bisa menarik kesimpulan. Makanya saudara pakai dasar yang betul. Jangan pasir. Tapi pakai batu karang yang teguh. Dan jangan campur-campur. Ya saya dengar proyek-proyek di dalam di dunia ini atau khususnya di Indonesia ini banyak yang nakal, saudara. Fondasinya aja udah tidak betul, campurannya tidak betul katanya. Ya saya tidak terlalu mengerti lah campurannya yang mana yang bagus, saudara. Tapi campurannya benar. Nah ini jangan, kalau Tuhan bilang batu karang, yaitu aku saja, ya jangan dicampurin lain, jangan ditambah-tambah pasir. Ya. Batu karang ya kalau Kristus ya Kristus saja, jangan dicampur yang lain. Engkau akan roboh, saudara. Engkau enggak akan stable, ya. Engkau enggak akan engkau akan bisa goyah-goyang malah hancur hidupmu. Jangan campur-campur. Kalau Tuhan ya Tuhan saja, jangan dicampur dengan yang lain. Jangan dicampur dengan pasir itu. Saudara sudah tahu yang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pasir itu. Jangan ada campuran pasir. Hanya batu karang yang teguh, ya Tuhan Yesus. Nah, yang terjadi kalau itu pasir dan termasuk saya katakan, ada kok, aku ada Tuhan Yesus kok. Aku percaya Tuhan Yesus, aku sudah percaya. Iya, percayamu itu 100% total atau separuh-separuh atau masih ada campuran pasirnya. Nah, ayat 27 dikatakan kemudian ini yang pakai pasir atau campuran pasir, saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Tuhan tidak mau hidupmu hancur, saudara. Hidupmu jatuh. Makanya sekali lagi kalau saudara
sudah rasa-rasa aku kok ragu-ragu ya, kok aku khawatir ya. Itu saudara sudah goyang. Cepat-cepat saudara, periksa fondasimu itu benar atau salah. Atau ada campuran pasirnya. Mari betulkan saudara. Supaya saudara tidak mengalami sampai hancur ini saudara. Tuhan tidak mengendaki itu. Tapi kalau saudara tidak mau melakukan, ya seperti yang tadi dikatakan, orang yang tadi yang tipe kedua ini, kenapa dia bisa hancur? Bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dasar yang betul itu yang dia harus pakai untuk menjadi fondasi hidupnya. Ya, yang dia harus sandarkan seluruh aspek hidupnya, percayakan total hanya Tuhan saja. Jangan pakai campuran pasir. Itu namanya kita tidak percaya total. Yang Tuhan mau itu total. Kalau dia, ya dia saja. Tuhan saja. Batu karang yang teguh itu saja. Jangan pakai apa sandarkan, oh ini aku punya ini, punya itu. Nol, semua itu akan hancur dan lenyap. Jadilah bijak. Yang seperti orang yang bodoh, saudara. Hari-hari ini kita harus jadi orang yang bijak. Di dalam kitab apa itu Maleaki ya, itu juga dikatakan ada Maleaki Daniel juga ya. Itu setiap akhir itu adalah nubuatan tentang hari-hari terakhir. Itu ada pembedaan saudara antara orang bijak dan orang bodoh itu, antara orang bijak dan orang fasik, antara orang benar dan orang fasik. Pilih salah satunya. Tapi kalau saudara bijak, pilih saudara yang benar. Jangan pilih salah-salah. Jangan mau dua-duanya. Enggak apa-apa lah. Enggak usah kita terlalu ekstrim-ekstrim. Wah enggak apa-apa lah setengah-setengah. Setengah ini. Enggak bisa saudara. Itu namanya saudara pakai campuran pasir. Hati-hati. Kalau ada masih pasir di dalam hidupmu, ya itu yang kau andalkan dalam hidupmu. Hati-hati saudara. Tuhan sudah bicara. Engkau akan roboh, engkau enggak akan bisa stable, engkau akan goyang terus hasilnya akhirnya roboh hancur. Tuhan sudah menasihatkan hal ini, mari jadilah kita orang yang bijak. Ya, kalau Tuhan sudah bilang rumah itu hidup kita harus didasarkan hanya pada batu karang yang teguh itu saja. Ya, jangan pilih yang lain. Jangan campur-campur, pilih satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sandarkan seluruh hidupmu. Bukan hanya nanti, ya memang itu termasuk keselamatan di akhirat. Memang hanya dia satu-satunya juru selamat. Tapi dia, Yesus, bukan hanya juru selamat nanti di akhirat. Tapi sekarang ini, dia juga juru selamat kita. Dia mengayomi kita, melindungi kita. Ya di tengah suasana ya masa sulit ini, saudara, kita butuh dasar yang benar, dasar yang teguh, yang tidak membuat kita jadi goyah, apalagi hancur di dalam hidup kita. Ya mungkin ini dulu ya firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari sekali lagi jadilah orang bijak. Itu apa tadi? Dengar firman Tuhan. Saya sudah sampaikan, tugas saya sudah selesai. Saya sudah sampaikan kebenaran Tuhan. Sisanya adalah saudara melakukan. Orang yang bijak yang tidak akan hancur oleh apapun adalah orang, Tuhan Yesus bilang, orang yang mendengar dan melakukan. Tapi jangan jadi orang yang tipe kedua tadi. Dengar. Ya, saudara dengar kok ditanya tadi khotbahnya pendeta apa ya? Oh itu, dua dasar. Tahu kok dia semua. Tapi enggak melakukan ya percuma saudara. Ya intinya sajalah. Apa sih yang harus saudara lakukan? Yaitu tadi, dasarkan hidupmu ya total ya. Tidak ada separuh-separuh, tidak ada campuran. Hanya pada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Jalin hidupmu ya. Dekatkan dirimu dengan Dia. Engkau tenang hidupmu, ya, nggak stres, nggak muncul itu segala sakit penyakit, ya gara-gara stres, ya gara-gara khawatir, engkau akan tenang, sehat. Ini sudah dalam penelitian loh, saudara, ya di Universitas Oklahoma itu Oral Roberts almarhum punya, itu mereka mengadakan penelitian dalam banyak hal.
Bagaimana caranya meningkatkan imunitas? Ini kan intinya menghadapi COVID itu kan imunitas. Biar saudara minum vitamin, minum ini dan itu. Tapi kalau khawatir aja terus, stres aja terus, si imunmu turun loh saudara. Turun. Engkau sedih. Marilah bergembira saudara. Ya, dikatakan firman Tuhan mengatakan sukacita itu adalah obat. Ya. Itu sudah dibuktikan juga di Universitas Oklahoma. Meningkatkan ini. Apa lagi? Wah, saya kasih rahasianya semua. Bahasa roh. Ya, ini juga sudah dibuktikan juga. Ya, secara penelitian, saudara. Orang yang bahasa roh itu imunitasnya lebih tinggi, saudara. Wah, macam-macam loh. Sebenarnya Alkitab ini sudah memberikan resep, saudara. Sayang kalau nggak dipakai. Bahasa roh, sukacita, pasanglah lagu-lagu yang gembira. Ya, pujian, penyembahan, doa itu semua meningkatkan imunitas tubuh saudara. Saudara akan bisa tetap sehat saudara dan bisa menghadapi corona ini saudara. Ya, ini semua ya rahasia daripada firman Tuhan. Sekali lagi jadilah bijak, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Ya, hidupmu akan tenang dan kau bisa menghadapi semuanya. Dan Tuhan akan memenuhi apa yang engkau perlukan dalam hidupmu. Nggak usah khawatir, saudara. Kalau ini 1 hari cukup 1 hari ini. Nggak usah pikir itu besok, lusa, apalagi 1 bulan, tahun ke depan. Aduh, sudah. Tuhan Yesus bilang khawatir untuk 1 hari ini cukup 1 hari ini. Nggak usah dipikirin besok, nggak usah pikirin lusa. Nah, seperti ini. Ya, itu semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari, ya kita akan berdoa. Ya, saat ini kita akan nyanyi sebelum ini hanya dekat Allah saja, aku tenang. Tapi iramanya yang gembira gitu ya. Jangan yang slow-slow. Nah, kita nyanyikan tolong bukan hanya sebagai kebiasaan tapi katakan kalimat-kalimatnya dengan iman. Ya, dengan percaya. Apa yang ini kan firman Tuhan, saudara. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus itu adalah sabdamu, firmanmu. Dan firmanmu adalah ya dan amin. Amin. Selalu benar adanya. Kalau engkau mengatakan hanya orang yang dekat Allah saja, yang dekat denganmu Tuhan, akan tenang. Kami Tuhan semua dalam menghadapi situasi ini kami perlu tenang. Dan ketenangan itu bukan dari obat penenang, obat tidur, tapi hanya dekat Allah saja. Amin. Aku tenang. Dan juga yang tidak kalah penting, kami harus mendasarkan hidup kami total hanya pada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan dengan dasar pasir, yaitu segala perkara yang ada dalam dunia yang tidak kekal ini. Semuanya hanya sementara. Dan Tuhan terima kasih untuk nasihat-Mu dan perintah-Mu pada pagi hari ini. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau belajar. Mulai dari sekarang kami mau dasarkan hidup kami, percayakan hidup kami total
tanpa campuran pasir. Tuhan, hanya kepada Engkau saja, karena Engkau adalah batu karang kami yang teguh. Engkau adalah batu karang, tempat di mana kami berdiri di atasnya. Karena kami tahu batu karang yang teguh yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Batu karang yang kekal, tidak tergoyahkan. Karena itu kalau kami berdiri di atas Engkau Tuhan, total bersandar, menumpukan, percayakan hidup kami total kepada Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau saja. Kami percaya Tuhan, kami akan bisa survive sampai pada akhirnya. Kami tidak akan goyah apalagi hancur Tuhan. Kami tidak mau, karena kami sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati setiap orang yang sudah mendengarkan akan sabda ini dan juga melakukannya di dalam hidup. Kami tidak mau jadi orang bodoh. Kami mau jadi orang yang bijak di hadapan Tuhan, yang senantiasa dengar firman Tuhan saja dan melakukannya di dalam hidup. Dan kami akan bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di akhir daripada ibadah ini, kami percaya Tuhan adalah sumber segala berkat. Amin. Kiranya Engkau Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang, Engkau boleh mencurahkan, Engkau boleh membukakan saat ini pintu-pintu berkat-Mu yang ada di surga. Curahkan Tuhan. Engkau kenal satu demi satu kami semua, apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tadi sudah janji, kalau kami hanya dekat dengan Engkau, kalau kami hanya berdiri di atas batu karang yang teguh, dikatakan semua apa yang kami perlukan Engkau akan berikan kepada kami. Biar pada hari ini dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus segala apa yang menjadi kebutuhan kami, baik secara fisikal. Saat ini kalau ada yang sakit, yang lemah, Tuhan biarlah saat ini kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi boleh Engkau turunkan, bahkan imunitas ilahi dalam nama Yesus tercurah menjamah setiap yang lemah, bahkan yang sakit jadi sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami butuh juga ketenangan. Tuhan, ada kegembiraan, ada sukacita-Mu karuniakan di dalam rumah tangga keluarga. Tuhan, tidak ada yang stres, berdoa khusus yang stres, bahkan yang tidak bisa tidur dan butuh obat tidur, obat penenang dan lain sebagainya. Tapi biarlah Tuhan Engkau sumber ketenangan, sumber shalom. Curahkan Tuhan, penuhi semua ketakutan, semua stres, tertekan, khawatir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami halaukan dalam hidupnya, dan biarlah sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kasih Allah menguasai seluruh hati jiwa mereka. Kami juga butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami hanya mau bersandar karena Engkau batu karang kami yang teguh. Kami percaya kalau kami betul-betul total sandar diri, sandar hidup kami dalam segala aspek kepada Engkau, kami tidak akan goyah, apalagi hancur hidup kami. Apapun yang terjadi saat ini secara global, Tuhan mengantam setiap manusia. Kami percaya orang-orang yang sungguh takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh menyandarkan hidupnya hanya kepada Engkau saja. Kami percaya kita akan survive sampai akhir, bertahan sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan, di awan-awan, yang kami semua yang percaya kepada Engkau, yang tangguh di dalam Engkau, yang tidak goyah, kami percaya Tuhan kami akan ketemu Yesus di awan-awan dan dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin.